Oke, kita udah pernah bahas mengenai internet via satelit kan ya. Nah, dalam video yang sebelumnya itu entah kenapa ada aja komentar-komentar negatif mengenai internet via satelit. Yang paling menyedihkan nih ada aja ya yang komentar-komentar itu banding-bandingin gitu ya. Coba cek nih komentar-komentarnya. Nah, ini menyedihkan. Kenapa? Yuk kita bahas. Oke, dari komentar-komentar tadi terlihat bahwa banyak yang nggak paham bahwa internet di Indonesia itu belum merata karena efek dari lokasi, bentuk geografis seperti gunung, lembah, pulau, dan yang jelas karena luasnya Indonesia ini. Ya, kita luas sekali. Masih banyak lokasi yang belum terjangkau internet dengan baik dan bahkan belum terjangkau internet sama sekali. Banyak yang mungkin ngakunya tinggal di pedesaan tapi sebenarnya masih punya akses internet. Ya, walaupun nggak kencang-kencang amat udah komentar soal internet satelit tadi ya yang kemarin kita bahas itu. Padahal banyak loh wilayah yang belum terjangkau layanan internet apapun. Ya, sulit dijangkau itu karena mahalnya biaya kalau mau nyambungin kabel ke sana. Semua instalasi internet seluler ya atau internet kabel itu kan nggak gratis dan itu harus bisa balik modal atau dibayar kembali dengan mengandalkan pemasukan dari yang berlangganan. Nah, kalau di lokasi yang mau dituju itu nggak banyak yang pakai dan lokasinya jauh, jadi kabelnya harus panjang banget, peralatannya banyak banget. Bisa nggak balik modal itu biaya nyambunginnya? Ingat, masih ada biaya listrik bulanan, perawatan bulanan, biaya karyawan yang ngurus ini juga. Itu banyak loh. Jadi internet dengan satelit itu adalah solusi untuk masalah ini. Bahkan solusi untuk banyak orang, tapi tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Oke, nggak percaya? Kebetulan kami udah ada kesempatan untuk terhubung dengan teman-teman yang memanfaatkan internet via satelit ini. Untuk itu saya akan kontak Pak Yudi dari Kasifik untuk minta disambungkan ke mereka. Yuk. Selamat pagi Pak Yudi. Pagi Pak Dedi. Ketemu lagi. Pak, saya mau merepotkan nih Pak. Saya mau minta tolong dikontakkan dengan teman-teman yang udah pakai Kasifik tapi yang ya di daerah-daerah yang di pinggir-pinggir Indonesia. Bisa nggak nih Pak? Oke, Pak Dedi, kebetulan kan memang kita juga di Indonesia ini sudah banyak sekali terminal kita terpasang dan ini juga multi segmen ya, ada yang dari sekolah, pemerintahan desa, ada juga yang dari masyarakat umum. Nanti saya coba kasih kontaknya ke teman-teman Jagat Review agar bisa diinterview dan mungkin mereka bisa cerita penggunaannya seperti apa dan bagaimana internet membantu kehidupan mereka sehari-hari. Oke, sip. Makasih banyak nih Pak Yudi. Siap, sama-sama Pak Dedi. Oke, selamat pagi Pak Stanley. Selamat pagi Kak. Pak Stanley dari mana nih Pak? Saya dari Kepulauan Sangihe Kak. Kepulauan Sangihe. Kepulauan Sangihe Kak Dedi. Siap. Iya, bisa dijelasin di sebelah mananya Indonesia sih itu? Ya, Utara ya? jadi Utara ya? iya, jadi Kepulauan Sangihe itu ada di Sulawesi Utara. Jadi Kepulauan Sangihe adalah salah satu kabupaten perbatasan utara Indonesia dengan Filipina. Oke, Ya, berarti jadi ini pulau-pulau kecil itu ya yang nempel ke Filipina itu ya? Siap. Daerah Ya. situ. Pulau apanya? Di pulau mananya? Kita di Pulau Sangihenya, kotanya Pulau Kota Sangihenya. Tahuna. Iya, ya, di ibu kota kabupatennya Kak. Kalau pekerjaan sehari-hari sebagai apa Pak? Oke, jadi saya sehari-hari di internet service provider. Jadi ya ISP kita anggota APCI. Nama ISP-nya Sakaeng Solata.
Oh Saka yang Nama Selatan, ISP-nya oke. iya, ya nama ISP-nya Ini Sakaing ISP Selatan. di kepulauan kecil di bagian utara, oke. Siap siap siap. Nah, ini berarti pakai internet satelit, pakai apa lagi? Selain internet satelit pakai apa lagi? Oke, jadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu dia sudah terhubung dengan Palaparing segmen 8 Alpha, 8A. Oke. Jadi program pemerintah sudah nyampe di kami. Oke. Hanya saja memang dia masih separuh connect. Ya, separuh connect maksudnya Oh. ring-nya belum sempurna. Jadi Oke. dengan adanya itu berarti layanan dari BUMN juga sudah sampai, lalu Oke. layanan dari 4G juga sudah sampai. Sudah ada ya? Tetapi ya sudah ada. Tetapi karena memang dia cuman single line fiber optik yang pakai Palaparing tadi. Nah, once dia problem, kita blackout, Kak. Langsung Once dia satu problem kepulauan dia langsung hilang semua internetnya? langsung Kak, langsung dan dia bakal kena di 3 kepulauan. Kepulauan Sitaro, Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Talaut. Itu langsung blackout kalau jalur itu putus. Nah, makanya di Sangihe ya kita pakai satelit Kak untuk backup. Oh gitu, jadi ini saling membackup ya, ada satelit Saling juga membackup. dan blackout itu lumayan sering? Kalau lumayan sering random Kak, sejauh ini masih random. Random ya? Random Kak, iya random. Tapi namanya Tapi ISP harus profesional ya? Siap. Gitu kan, namanya ISP ya harus profesional, harus siap buat semuanya. Harus siap buat semuanya. Harus siap buat semuanya ya. Itu Siap, kalau speed siap. Iya. turun, kalau segala macam ya. Berarti Ya, nggak mungkin hanya latensi pakai goyang. latensi goyang segala macam. Iya. Iya. Jadi penggunaan internet satelit yang via Kasivik berarti yang dipakai ya? Via Kasivik yang kami pakai. Itu untuk melengkapi supaya bisa stabil terus ya. Ya namanya bisnisnya ISP ya, wajar ya kayak gitu ya. Siap. Jadi harus on terus Kak. On terus. Ya, harus on terus. Ya. Terima kasih banget loh Pak Stanley. Ini bagian utaranya kita udah diinternetkan ini. Terima kasih banget. Makasih Kak. Ya. Oke kalau gitu. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi ya kalau gitu ya. Siap, kalau perlu saya ngobrol di sana mungkin kali ya. Thank you Kak Dedi. Oke, sampai ketemu lagi. Siap, sampai ketemu Kak Dedi. Ya, makasih. Oke, selamat pagi Pak Asar ya. Pagi Kak. Nah, Pak Asar ini dari mana Pak? Lokasi di mana Pak? Saya di Maluku Utara, khususnya di Halmahera Selatan. Halmahera Selatan, oke. Oke, kalau pekerjaan sehari-hari sebagai apa Pak? Saya guru. Oh guru, mengajar di pulau yang sedikit terpencil, bukan sedikit ya, sangat terpencil di Maluku Utara. Sangat terpencil, oke. Iya. Di pulau apa Pak? Tepatnya di Waialoar. Waialoar, oke. Yap. Berarti di daerah situ internetnya ada apa aja? Selain ini kan berarti pakai Kasivik ya untuk connect ya. Iya. Kalau sehari-hari udah pakai Kasivik, kan kita bahas soal Kasivik ya. Tapi kalau tidak ada internet via satelit, itu pakainya apa di sana? Adanya apa sih buat komunikasi? Kemarin awal saya datang itu tidak ada sama sekali. Makanya hanya untuk pemakaian Kasivik aja untuk penggunaan di kegiatan sehari-hari. Selama itu tidak ada yang lain. Pokoknya 4G juga tidak ada, sangat susah. Karena kalaupun ada dari pulau sebelah, karena ini pulau-pulau ya. Ada pulau sebelah, tapi kalau di tempat saya sendiri itu tidak ada. Gitu. Oh gitu, jadi spesifik di pulau ini tuh nggak ada ya? Nggak ada. Jadi harus pakai ini, harus pakai internet satelit ini. Dan ada sekolah di pulau ini berarti ya? Ya, ada sekolah. Ada sekolah dan kegiatan belajar. Jadi sekarang dengan adanya si internet satelit ini, kegiatan belajar mengajarnya bisa ada apa yang berbeda gitu? Apa jadi online atau bisa jadi gimana gitu? Atau ujian yang jadi bisa online ya? Ada pemakaian ketika digunakan ada kegiatan-kegiatan sekolah. Seperti kemarin itu diwajibkan semua sekolah harus melakukan asesmen. Sedangkan asesmen ini harus terhubung dengan internet. Nah, ini kami semenjak terhubung dengan internet ini, sekolah kami juga mengikuti yang namanya asesmen tersebut. Asesmen nasional berarti ya? Ya, asesmen nasional. Online semua. Dengan aturan asesmen itu kan harus melihat dulu nih, apakah sekolah itu ada jaringan atau tidak nih.
Padahal Iya. di sekolah kami itu tidak ada, makanya kemarin penggunaan Kasifik atau internet itu untuk menunjang kegiatan kami sehari-hari. Oh gitu. Kalau untuk kegiatan belajar mengajar normal juga dipakai? Untuk Ya, dipakai biasa browsing apa dalam, gitu dipakai juga ya? ya benar. Oh gitu. Jadi kayak gini ya di sebuah pulau yang tidak ada internet sama sekali, satelit itu Ya, datangnya justru untuk membuat jadi ada. iya benar. Ini soalnya banyak yang nggak bisa membayangkan itu bahwa tidak ada internet sama sekali itu ya. Ini luar Iya. biasa sih. Luar biasa. Pemikirannya mungkin belum sampai sih, ternyata masih ada loh tempat yang Masih tidak ada ya. internetnya sama Ini sekali. nggak ada internet Ada. sama sekali ya. Tapi berarti Iya. berarti terbantu sekali ya dengan adanya internet via satelit buat kegiatan belajar mengajar di sini berarti ya. Sangat terbantu, sangat. Oke, kalau gitu. Ya deh kalau gitu, terima kasih banyak nih Pak Asar. Ini membuat saya jadi kepengen mampir-mampir nih ke sana, sebetulnya pengen lihat Ayo ke tempatnya. sana Kayaknya keren jalan-jalan. sih harusnya ya. Kalau di pinggir-pinggirnya keren-keren biasa tempatnya nih. Iya. Lah internet aja belum masuk, baru satelit doang. Ini keren harusnya nih. Oke kalau gitu. Makasih banget Pak Asar ya. Masih. Sama-sama. Ya. Selamat pagi Bapak-bapak. Ini ada Pak Niskarto sama Pak Helova, benar ya? Benar, Pak. Ya Pak, selamat pagi Pak Didi. Selamat pagi. Aduh, selamat pagi. Wah ini Pak Niskarto belakangnya pakai background ini nih, Samosir nih kayak Danau Toba nih udah langsung nih. Oh, Pak. To the point sekali itu berarti ya. Iya, Pak. Kalau ada Iya main-main di sini, Pak. Lokasinya memang di situ ya pemasangannya ya kalau ya Iya, satelitnya ya. Piu ini, Pak, desanya. Di depan Piu ini. Oh view-nya emang seperti itu ya Pak Niskarto ya. Iya, desa ini. Piu ini. Kalau Pak Niskarto berarti yang ada di daerah sana ya, itu kalau nggak ada internet satelit Pak, di daerah situ, daerah apa sih Pak namanya daerahnya? Desa Spira, Pak. Desa Spira, Kecamatan Unarunggu, Kabupaten Samosir. Oh oke, Samosir ya. Kalau nggak ada itu berarti internetnya apa Pak? Pakai jaringan seluler, Pak. Pakai jaringan seluler. Seluler. Seluler lumayan oke sih sebetulnya. Atau dia kecil sekali jaringannya, sinyalnya. Iya, Pak. Dia sinyalnya kadang 1-2 bar gitu, Pak. Jadi kurang stabil. Oh Kalaupun gitu. ada video call gitu pakai WA, kadang putus. Sering reconnecting. Waduh, susah ya buat buat kerja jadi susah gitu. Oke. Kalau Pak Helova, ini idenya masang internet satelit itu kenapa ya di sana? Ya Pak, ini 2 tahun ini kita ada kasih semacam desa binaan kita Pak dari kampus Pak. Desa binaan ya? Ya, desa binaan dari Sumatera Utara. Jadi kita pilih desa Sepira itu karena mereka berpotensi sebagai desa wisata. Kemudian juga mereka juga dari data kabupaten mereka itu berpotensi juga seperti tanaman-tanaman kopi. Jadi kita pengen Pak desa itu lebih diekspos lagi. Hanya cuman kan jaringan internet itu sangat kurang. Makanya kita berpikir mungkin ini harus pakai internet satelit. Jadi saya koordinasi dengan Pak Niskarto, dia menawarkan penggunaan internet satelit ini Pak gitu. Oh gitu. Jadi untuk sementara dia dipasang di mana nih untuk sekarang nih? Dipasangkannya di kantor desa berarti. Iya Pak. Karena kan kita buat website desa. Dibantu juga dengan Pak Niskarto kita buat website desa Spira. Hanya kan biar lebih maksimal pengolahan websitenya, jadi kita perlu internet lagi kan Pak. Makanya kita koordinasi dengan Pak Niskarto, dia bilang kita pakai internet satelit aja, kayak gitu. Makanya kita menggunakan Pacific. Sudah berapa lama nih pakai internet satelit? Baru bulan ini Pak. Oh baru banget ya, baru akhir 2022 ini ya. Iya Pak. Oke. Perubahannya gimana? Rasanya gimana jadinya untuk pekerjaan sehari-hari di sana? Di perangkat desanya lebih gampang kerjanya Pak, karena juga kita juga mengharapkan dari perangkat desa mereka pembuatan surat menyurat juga usul sistem ini Pak, website gitu. Jadi online semua ya. Online semua, makanya kita berpikir gimana biar memang lancar penggunaan internetnya, makanya kita pakai internet satelit Pak gitu. Jadi mereka juga senang karena kecepatan juga sangat bagus jaringannya Pak. Gitu. Yang penting konsistensinya ya stabil gitu ya. Kalau hilang timbul agak susah juga ya. Iya Pak. Jadi opsinya adalah 4G yang mungkin 4G, mungkin 3G, mungkin H+ gitu, hilang timbul. Opsinya adalah itu doang, nggak ada opsi yang lain ya, nggak ada pilihan kabel yang lain, nggak ada ya berarti di situ ya. Daerahnya berbukit-bukit Pak, jadi susah. Oh, karena daerah berbukit-bukit jadi susah ya. Memang sudah padahal ya
Soalnya tarik daerah kabel. situ kan udah jadi ini, udah kayaknya udah mau ditargetkan balik lagi nih, jadi daerah wisata lagi nih ya kan, Iya benar daerah Pak. sana. Saya aja udah berapa kali nih ada ajakan buat ke sana nih, kayaknya keren banget. Saya bilang belum sempet nih saya mampir ke situ. Datang Kayaknya Pak, harus nih, Harus Pak. harus Ada ya, toga kalian sekali-sekali ya. Nanti saya cari alasan deh, alasannya apa ya? Alasan nyobain internet di daerah sana kali ya, lucu ya mungkin ya, bisa ya. Sambil bisa. jalan-jalan di sana, bisa ya. Oke, jadi intinya di desanya jadi lebih terbantu untuk pengembangan desanya sendiri dengan adanya internet via satelit ini ya dari Kasifik ini ya. Iya Poinnya Pak di situ benar. ya. Oke, kalau gitu terima kasih banget untuk sharingnya Pak Niskarto, Pak Helova. Semoga maju terus di daerah situ ya. Terima Oke Pak. kasih. Makasih Pak. Nah, Pak Niskarto, waktu instalasi ini kan baru nih instalasinya ya. Ya. Berarti pakai peralatan yang terakhir nih ya, Pak. Iya. Untuk instalasinya gimana, Pak? Gampang nggak? Atau butuh waktu berapa lama? Oh, kemarin kami instalasi itu kami ada berempat kemarin karena biasa kan orang itu yang rekan lain itu biasa pasang satelitnya merek lain Pak, terus ada yang instalasi untuk presetnya untuk ATM ya. Jadi Untuk ATM ya. untuk settingannya ini agak beda dia Pak. Kalau yang merek preset lain kan via laptop aja sudah down ya. Tapi kalau yang ini dia harus pakai aplikasi ada namanya NewTek Point and Play. Jadi kami kemarin terkendala di situ. Jadi kami selalu kemarin berfokus ke laptop aja untuk pointingnya. Jadi sinyalnya nggak muncul-muncul. Jadi kami kemarin dah telepon sana sini, ada juga kawan dari Papua, dari Padang, dari Pekanbaru kami telepon semua, belum ada solusi juga. Jadi kemarin terakhir kami telepon Pak Yudi. Nah, dari Pak Yudi baru diarahkan ke KAD senior namanya Pak Ajis. Nah, dari situlah baru kami dapat pencerahan gitu, baru sudah bisa pointing. Kalau setelah terima cara untuk pointingnya itu berapa lama, Pak? Paling sekitar 2-3 jam udah kelar, Pak. Oh gitu. Jadi setelah dapat tipsnya itu 2-3 jam aja langsung bisa connect ya. Kalau untuk koneksi fisiknya sendiri gimana? Gampang masangnya? Untuk secara fisik itu kan settingan setelah terpasang ya. Apakah besar atau kecil atau gimana? Fisiknya itu pemasangan pertama kita pasang tiang dulu Pak untuk sebagai mounting untuk piringannya. Jadi ukuran disknya itu sekitar 1,2 meter. Oke. Parabolanya. Terus nanti ada dikasih modemnya juga, dikasih kabel 30 meter. Untuk pemasangan 1,2 meter ya. Untuk pemasangannya total itu kalau tiangnya sudah dipasang itu paling 3 jam udah selesai Pak, sampai connect gitu. Dan untuk aktivasi ya udah selesai. Begitu. Berarti nggak segitu lama ya kalau udah tahu cara pointingnya segala macam itu cepat berarti ya. Oke, kalau gitu. Handphone Android dan access point sudah connect. I see. Oke, kalau gitu. Jadi pemasangan nggak segitu rumitnya ya selama udah tahu ini ya tipsnya, udah tahu. Karena kami kemarin sudah dikasih panduan tapi karena sudah ingat pemasangannya dulu kami abaikan gitu Pak. Jadi salah kami sendiri sih, nggak ikut panduannya. Oh gitu. Jadi justru karena mengikuti cara yang biasanya dulu manualnya seperti ini ya. Jadi panjang gitu dulu ya. Jadi ada sempat lama dulu. Begitu guys tahu ternyata sederhana gitu, pendek ini ya caranya ya. Sudah belajar lagi. Oke, kalau gitu. Makasih Pak Niskarto. Nah, terima kasih banget loh Pak Yudi. Tadi udah dikontak semua teman-teman yang ada di pinggir-pinggir Indonesia, itu luar biasa sih. Di pinggir-pinggir Indonesia, di tempat-tempat yang nggak ada internetnya jadi ada, yang nggak stabil jadi stabil, tempat yang mau dikembangin wisatanya terkendala internet jadi lebih lancar sekarang gitu. Ini Pak Yudi juga pasti lagi muter-muter nih, lagi jalan-jalan muter-muter terus nih pasti nih. Ya, keliling Indonesia Mas Jadi, karena ya Indonesia kan negara kepulauan dan ring of fire seperti yang diskusi kita sebelumnya, dan iya. masih banyak sekali masyarakat yang memang belum terkoneksi. Ya, persentasinya terus menurun karena teman-teman ABJI juga, kita juga berkolaborasi dengan ABJI membuka internet di pelosok. Mungkin sekarang udah tinggal 20 sekian % lagi lah
Tapi Alhamdulillah. kalau kali penduduk Indonesia kan masih banyak tetap banyak. Iya. 20% penduduk Indonesia itu lebih besar dari banyak negara di Southeast Asia ya. Ya. Betul Mas Dedi. Gitu. Tapi tetap berjuang terus ya, tetap berusaha terus untuk mengkoneksikan mereka ya gitu ya. Ya, selalu. Kedepannya nih apa lagi nih? Kasifik mau ada apa lagi nih kedepannya nih? Masih terus bergerilya mencari coba bantuin tempat-tempat atau mungkin ada pengembangan lain? Oke, kita sekarang itu sedang fokus untuk pengembangan daerah Jawa dan Sumatera. Karena memang di area tersebut surprisingly masih banyak sekali juga area-area yang belum terkoneksi. Ya, jadi kita fokus di situ selain karena memang kapasitas kita juga masih lumayan tersedia di daerah-daerah tersebut dibanding dengan bagian timur Indonesia. Selain itu juga nanti akan ada Kasifik 2 dan yang jelas sih saya bersyukur Mas Edi karena revolusi dari sisi teknologi satelit sekarang sehingga memungkinkan kantor desa, sekolah dengan harga yang sudah jauh lebih terjangkau, speed yang jauh lebih cepat. Itu sekarang mungkin bisa digunakan oleh masyarakat secara umum ya dan dengan harga yang lebih terjangkau serta kestabilan yang bisa terjaga. Oke. Kayaknya sih ini seru banget, tapi yang lebih seru lagi kayaknya sih abis ini nih Pak Yudi kemarin udah ngirimin kita 1 unit ya. Iya. Makasih banget loh. Abis ini kita langsung mau nyobain unit yang itu. Tapi memang dicobanya di Jakarta sih. Pengen tahu aja unitnya seperti apa biar teman-teman yang ini pada bisa lihat seperti apa sih sebetulnya yang dipasang di ujung-ujung Indonesia ini. Oke, kalau gitu. Makasih banyak nih Pak Yudi buat kontak-kontaknya sama pinjaman alatnya. Kita langsung nyobain perangkatnya. Ya, yang jelas ya mungkin ini juga bisa jadi insight atau informasi baru untuk penduduk di Indonesia yang memerlukan akses internet di area-area yang memang sulit terjangkau oleh internet yang ada saat ini. Oke, kalau gitu. Sip. Makasih banyak Pak Yudi. Sama-sama Pak Dedi. Oke, udah paham ya semua ya. Nah, sekarang kita akan menguji pakai sendiri layanan dari Kasifik ini. Ya, memang kami nyobanya di Jakarta, karena kami dari Jakarta. Tapi sebenarnya kami ingin memperlihatkan saja bagaimana sih bentuknya dan cara kerjanya dari perangkat Kasifik ini. Kami berkesempatan mencoba paket Kasifik dengan download sampai 50 Mbps dan upload sampai 10 Mbps. Perangkat Kasifik yang digunakan untuk terhubung ke internet via satelit ini adalah parabola. Ada yang ukuran 75 cm, ada yang 1,2 meter, dan menggunakan perangkat radio di ujungnya untuk menangkap sinyal. Parabola ini terhubung ke modem ya, dan kemudian ke router Wi-Fi. Nah, karena di ujungnya udah ada router Wi-Fi, kita tinggal ngubungin apapun perangkat yang kita mau ya untuk nyambung ke internet ke situ via Wi-Fi. Kebetulan ini bisa via Wi-Fi. Mau pakai kabel juga bisa sebenarnya. Jadi mau smartphone, mau laptop, mau desktop bisa, apapun bisa. Oh ya, kalau mau tahu gambaran pemasangan parabola untuk internet via satelit ini seperti apa, ya tadi kan udah dibilang ya, pemasangan ini nggak susah sebetulnya. Kurang lebih seperti ini ya. Pertama, parabola harus dipasang dulu ya. Lalu teknisi akan menentukan kemana arah parabolanya ini ya, mesti diarahin kemana nih. Ini bisa dilakukan dari smartphone. Jadi Kasifik ini sudah punya aplikasi yang bisa membantu mencari arah satelit langsung dari smartphone. Setelah itu ya udah nyambung, kalau udah ketemu sama satelitnya udah nyambung dia. Nah sekarang yang penting adalah mari kita coba seperti apa sih kecepatan internet via satelit dari Kasifik ini. Oke, kita melakukan tes mulai dari ngecek kecepatan dengan speed test, lalu juga menguji dengan beberapa aplikasi ya. Oke, pertama kalau untuk download itu kita lihat bahwa speednya ada di kisaran 62 sampai 71 Mbps nih. Uploadnya kurang lebih sekitar 10 Mbps. Ini agak offside ya downloadnya ya, kencang juga nih. Kita coba pakai Wi-Fi yang Wi-Fi AC dan pakai kabel LAN. Hasilnya kurang lebih sama sih, begitu juga ya. Oke, sekarang kita tes download aja, download beneran. Dan kita coba download file dari Google Drive. Nah, untuk tes download kita dapat sekitar 2,6 sampai 3,2 megabyte per second ya. Beda ya, ini bukan megabit per second, ini megabyte per second. Jadi kurang lebih dari Google Drive kita dapat sekitar 20 sampai 26 Mbps ya, atau megabit per second. Nah, sekarang kita coba untuk nonton YouTube ya. Jadi apakah yang di pedalaman sana bisa nonton YouTube? Nah, kita coba nonton resolusi 1080p 60 fps. Hehe, 60 loh. Ini lumayan lancar, nggak ada masalah sama sekali.
Bahkan kita coba pakai 3 perangkat sekaligus nonton dengan resolusi yang sama, nggak ada buffering sama sekali. Tentunya jangan maksain 4K 60, itu pasti ada buffering ya, tapi bisa dimaklumi dong kalau kayak begitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau sekarang kita pakai coba untuk main game? Pasti banyak yang nanya nih kalau main game gimana ya. Ya memang sih harusnya sih paling banyak pakai ini untuk bekerja. Tapi ya pasti buat kalian tim mendang-mending pasti akan nanya. Oke, kita coba aja langsung download Genshin Impact ya. Dan hasil downloadnya itu menunjukkan angka bahwa downloadnya itu maksimum ada di 512 kilobyte per second. Buat perbandingan, di kantor aja yang internetnya kenceng, itu kalau servernya Genshin lagi rame sih, kita bisa dapat sekitar 2 megabyte per second. Jadi hasil seperti ini udah cukup lumayan lah. Lagian kan kalau game-game kayak gini tuh nggak yang tiap hari download ya. Ya walaupun Genshin Impact agak sering, tapi ya sudahlah ya. Ini resiko kalau kalian mau main game seperti ini. Oke, sekarang kita coba langsung main aja. Kalian pasti pengen lihat pingnya seperti apa. Oke, di sini pingnya memang kurang lebih sekitar 700 milisecond. Untungnya game yang satu ini nggak terlalu bermasalah dengan ping yang tinggi ya. Jadi masih bisa dimainkan game yang satu ini ya. Mungkin ini akan lain cerita kalau gamenya adalah MMO atau game e-sports yang online ya. Itu memang butuh latensi yang rendah. Jadi mungkin kalau mau berkompetisi memang agak sedikit susah nih ya. Harus dapat ping yang lebih rendah. Jadi kalau untuk yang seperti itu mungkin internet satelit ini belum pas. Tapi perlu diingat, layanan ini kan sebenarnya bukan difokuskan untuk gaming. Ini fokusnya untuk mengadakan internet di tempat yang belum ada internetnya. Nah, oke, lanjut. Sekarang kita coba untuk video conference. Kami sempat nyobain dengan menggunakan Google Meet juga di sini, ya. Terlihat semuanya berjalan dengan relatif lancar ya. Ya memang kadang-kadang bisa aja ada gangguan, tapi nggak terlalu berarti lah. Kan untuk daerah yang nggak ada internet sama sekali, ini berarti dengan adanya internet satelit ini bisa membuat mereka sudah mampu melakukan virtual meeting. Nah, ini udah kemajuan yang luar biasa jauh. Nah, sebagai tambahan kita juga memperoleh hasil speed test layanan Kasifik dari beragam daerah. Jadi dicek aja langsung nih, kurang lebih seperti ini hasilnya. Oke, kesimpulan. Kita memang tidak bisa berharap internet via satelit itu akan bisa bersaing dengan internet kabel atau bahkan 4G unlimited yang kenceng ya. Tapi ini kan untuk daerah yang sangat kesulitan internet atau bahkan tidak ada internetnya sama sekali. Ya, kemudian dari pengujian kami, internetnya Kasifik ini nggak terlalu terpengaruh pada cuaca. Memang ada penurunan kalau cuacanya lagi buruk, meskipun ini bisa dimaklumi, tapi dari pengujian kami sih nggak terlalu banyak ya naik turunnya. Mungkin agak beda kalau cuacanya adalah badai ya, yang membuat si parabolanya geser-geser. Nah ini mungkin membuat nanti harus di-set ulang lagi. Lalu berdasarkan penuturan dari pengguna di daerah dan pengujian kami juga ya, proses pemasangan itu berjalan dengan cukup cepat dan ternyata cukup mudah juga. Ya, internet melalui jalur satelit ini memang lebih ditujukan kepada daerah-daerah terpencil mengingat tidak adanya jalur kabel yang memungkinkan untuk dipasang ke sana ya, seperti dalam hutan, di pulau. Jadi bukan ditujukan untuk daerah yang masih ada, bahkan masih ada 4G yang lancar atau bahkan yang sudah punya opsi banyak internet. Jadi jangan dibanding-banding gitu, jangan dimendang-mending ke situ gitu ya. Iya, sangat senang ya rasanya kita bisa berkomunikasi dengan mereka yang berada di pelosok daerah yang tadinya tidak ada internetnya atau kesulitan internet seperti yang kita lakukan tadi. Kita bisa lihat bahwa internet melalui satelit ini akhirnya bisa menghadirkan kecanggihan masa kini ke daerah pedalaman di Indonesia. Ya, jadi internet dan satelit ini mungkin bukan solusi yang murah memang ya, jika dibandingkan dengan solusi yang kita bisa peroleh dengan mudah di daerah perkotaan atau bahkan pedesaan yang udah terjangkau oleh banyak opsi internet. Tapi ini adalah opsi atau solusi yang bisa memajukan daerah-daerah tersebut. Kemajuan anak bangsa di pelosok Indonesia seharusnya jauh lebih penting. Dan harga layanan internet via satelit ini jadi terasa murah jika dibandingkan dengan potensi kemajuan yang dibawanya. Nah, semoga dengan video ini kita semua bisa lebih paham mengenai internet satelit dan dampak positif yang dibawanya untuk kemajuan Indonesia. Terima kasih nih kepada Kasifik ya yang sudah membantu agar video ini bisa diwujudkan. Semoga kita semua jadi lebih terbuka wawasannya. Saya Didi Irfan, Jagat TV TV.